Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ruangan dulu. Ya, mau ruangan yang mana ya? Ini deh. Kue kamir. Masa aku di bawah? Asik aku sebelah Bu Menul. Nah, kita mulai ibat. Kita buka. Tapi sebelum dibuka, kita seperti biasa kita luruskan niat. Kita coba untuk hadirkan hati, ikat ilmu dengan pena, diajarnya gitu. Kalau nggak ada pena berarti pakai mouse. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke sharing session. Hari ini yang menjadi MC adalah saya sendiri. Dan saya perkenalkan, MC itu panjangannya apa, berita MC? Master of Ceremony. Oh, Master of Ceremony. Aku ganti aja, jangan MC, aku moderator aja. Aku moderator hari ini. Dengan pembicara hari ini, dengan Miss Menul. Kita sapa-sapa dulu Miss Menul. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum Bu Menul. Salam. Ceritanya kan lagi ini Bu, lagi talk show. Bu, podcast. Soalnya kadang-kadang nih laptopnya nggak ngeluarin suara, kata anak-anak, kata mahasiswa. Oh gitu, nggak ngeluarin suara. Ini Bu Menul mau sharing ini nggak? Screen sharing nggak? Share screen ya? Aku share screen. Berarti aku jadi host dulu ya? Karena jadiin host aku. Ya, bentar aku jadi host. Bagaimana membuat cendol? Temanya kalau apa jadi Bu untuk hari ini? Untuk hari ini temanya apa? Membuat cendol di era pandemi. Aku review aja, bisa aku review. Nggak, mapping. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi Bu, untuk Bu Menul, waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertemu via Zoom. Saya share screen aja biar to make the time more effective. Oke. Ya. Hari ini saya mau share tentang Ramadan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ketika Ibat tanya topiknya apa. Topiknya adalah tentang Ramadan. Jadi sebenarnya ini cuma sedikit mereview lah, merecall. Sebenarnya sesuatu yang teman-teman sudah tahu, cuma saya sampaikan lagi aja biar kesannya keren. Nah, kalau kita dengar kata Ramadan, kira-kira what cross on your mind? Yang terbayang di teman-teman itu apa kalau Ramadan itu? Jujur apa yang cakep-cakep apa jujur? Terserah. Oke, yang terbayang di benak teman-teman ketika dengar Ramadan itu apa? Bulan Quran. Iya. Ramadan ya tadi dulu. Lapar Bu. Bu Dita? Itu yang kepikir. Belum di mute. Panas Bu, panas. Lapar, panas. Kalau suara aku hilang-hilang, mohon maaf kasih tahu ya. Soalnya ini kadang-kadang kata mahasiswa suaraku tiba-tiba gak kedengeran. Entah karena mereka emang udah nggak mau dengerin atau gimana, pokoknya kadang-kadang mahasiswa komplain gitu. Iya, audio aja nggak mau denger ya. Ya tadi teman-teman udah jawab ya, tadi walaupun aku agak-agak beberapa kurang begitu terdengar, tapi more or less I think sama seperti beberapa teman yang lain. Jadi kalau kita dengar yang namanya Ramadan itu, yang terbayang adalah kegembiraan ya, festif. Jadi ya kalau kata orang ciri-cirinya udah ada iklan sirup marjan, berarti udah deket Ramadan gitu ya. Atau misalnya udah banyak orang jual belewah, timun suri kalau di Condet. Timun suri itu udah Ramadan. Dan yang terbayang di kita itu adalah banyaknya makanan, takjil. Jadi kalau di Condet itu ada anekdot kalau kita puasa, sunahnya berbuka dengan kurma, wajibnya dengan gorengan. Makanya banyaknya antriannya nyari yang wajib, bukan nyari yang sunah. Kemarin waktu nengok Pak D, kata mbakku, Nul kamu buka pakai apa? Biasa lah mbak, orang Condet gitu. Terus kata mbakku, udah kamu nyari sunahnya aja, nggak usah nyari wajibnya. Lah, terus aku minta dukungan sama masku kakak ipar karena dia orang Betawi, jadi dia sangat mendukung keputusanku dan dia akan buka puasa di rumah untuk
bernostalgia dengan gorengan. Jadi di Condet itu kalau lagi bulan puasa itu jalanan tuh semua jualannya sama lontong, risol. Risolnya tuh isinya bukan robot ya. Kalau di Condet itu isinya tuh bihun sama wortel. Mau dong. Pastel. Dan kerupuk mie. Mungkin kalau teman-teman belum pernah tahu ya, kerupuk mie. Jadi ada kerupuk warna kuning biasanya suka di asinan tapi dia bentuknya bulat aja gitu. Nah, kerupuk mie cuma yang sekarang udah nggak ada itu adalah sambal ubi. That's the yang hasil tentang Ramadan di daerah. In my place gitu. Nah, itu tentang Ramadan secara umum lah untuk kita semua. Yang kedua, tentang Ramadan itu jadi dalam Al-Qur'an itu kan seperti teman-teman juga tahu bahwa Quran itu merupakan isinya adalah kisah. Jadi isinya adalah cerita-cerita di mana cerita itu sering diulang seperti kisah Nabi Musa yang tersebar di beberapa surat, terus kisah Maryam, Imran dan sebagainya. Nah, tapi khusus untuk puasa di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu hanya ada di satu tempat, yaitu di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Itu yang bicara tentang Ramadan. Jadi di mana di Ramadan itu ada dua jenis ibadah, yaitu qiyam dan syiyam. Jadi Ramadan adalah ibadah yang dilakukan secara khusus, ada yang secara khusus, jadi maksudnya sudah ada list kegiatannya, baik di malam hari dan di siang hari. Jadi kalau malam hari itu namanya qiyam, kalau siang hari namanya syiyam. Makanya banyak orang yang ketika bulan Ramadan, malam hari, jadi yang di malam hari itu adalah mereka melakukan qiyamul lail. Yang mungkin di bulan-bulan lain di luar Ramadan, mereka tidak terlalu memaksakan diri untuk melakukan qiyamul lail. Tapi ketika Ramadan, mereka memaksakan diri, more effort untuk melakukan ibadah qiyamul lail. Iya, betul. Gitu. Jadi yang membedakan itu adalah nuansa itu. Jadi ketika malam hari orang-orang melakukan ibadah, dan ketika siang hari orang-orang di bulan Ramadan itu melakukan puasa. Nah, kemudian apalagi tentang Ramadan yang coba untuk disampaikan oleh di bulan-bulan ini, yaitu adalah ketika Ramadan itu adalah momen ketika Al-Quran diturunkan. Karena itu banyak sekali anjuran dari para ulama dan para ustadz bahwa ketika Ramadan adalah waktu untuk reconnect with Quran. Reconnect with Al-Quran itu maksudnya ketika hari-hari biasa di luar Ramadan, mungkin kita membaca Al-Quran tapi tanpa target, maksudnya hanya membaca misalnya 1 juz, udah gitu. Tapi kadang-kadang kalau nggak 1 juz ya udah, tidak memaksakan diri gitu. Tapi ketika Ramadan, banyak orang men-set target. Ya Masya Allah ya, seperti teman-teman di edisi, luar biasa. Alhamdulillah Miss Ibat juga mengingatkan kita untuk ada tilawah sebelum bekerja, tilawah sebelum pulang, itu it's a good reminder, tambahan amal kebajikan. Terus Badriyah juga ya, amin. Terus juga kita juga punya target gitu, kita boleh punya target mau khatam berapa kali, bahkan ada banyak sekali di sosial media baik Instagram, kemudian Twitter tentang kalau kita mau khatam berapa kali maka harus berapa kali, berapa lembar atau berapa halaman harus dibaca per hari untuk mencapai target khatam itu. Nah, makanya di dalam bulan Ramadan, karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan kita diminta untuk lebih menggiatkan diri untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Entah itu dalam bentuk membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran mungkin lewat ceramah-ceramah para ustadz. Kayaknya aku harus menerimanya debat tuh, nggak berhenti bunyi. Bentar. Halo? Salah Bu, aku lagi Zoom, sebentar lagi. Siap. Oke, makasih. Ya, maaf. Jadi di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk memaksakan diri. Jadi yang biasanya kita cuma tilawah membaca Quran hanya ketika lepas maghrib atau di momen-momen misalnya lepas isya atau sebelum tidur, maka ketika Ramadan di malam hari kita dibangun untuk membaca Al-Quran.
Kemudian setelah lepas subuh tidak tidur lagi, membaca Al-Quran. Terus sebelum bekerja, sebelum pulang, selepas maghrib, lepas tarawih, itu kita memaksakan diri ketika ngantuk-ngantuk berhenti sebentar, lanjut lagi gitu. Terus untuk membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah mukjizat Rasulullah yang sangat berbeda dengan mukjizat para nabi sebelumnya. Jadi kalau nabi-nabi sebelumnya itu ketika nabinya itu meninggal, maka mukjizatnya selesai. Seperti Nabi Sulaiman ketika yang bisa berbicara dengan bangsa jin, maka ketika Nabi Sulaiman meninggal, mukjizat itu juga hilang. Tidak ada lagi orang yang bisa bicara dengan binatang, walaupun ada film Dr. Dolittle. Kemudian tidak ada lagi orang yang bisa bicara dengan jin dan sebagainya ya. Udah tidak ada lagi. Begitu juga dengan Nabi Musa, tongkat Nabi Musa pun sudah tidak ada gitu loh. Ketika Nabi Musa sudah meninggal. Tapi beda dengan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang dari Nabi Muhammad yang sampai sekarang remains. Bahkan Allah sendiri yang menjamin esensial, menjamin keautentikan Al-Quran dengan menjamin tidak akan ada yang berubah tentang Al-Quran. Makanya ketika beberapa waktu yang lalu sempat ada orang-orang yang ingin mengubah Al-Quran atau membuat kitab yang mirip dengan Al-Quran, itu pasti tidak ada yang bisa. Karena Al-Quran itu langsung dari Allah, jadi bukan ciptaan Nabi Muhammad dan bukan buatan manusia. Nah, apa yang magic tentang Al-Quran? Kisah tentang turunnya Al-Quran itu diabadikan di Quran surat Jin, surat ke-72, seperti teman-teman sudah tahu juga, mungkin bisa kalau mau nanti mau lihat di Al-Qurannya boleh. Jadi Jin itu punya kebiasaan ketika any time of the year, di waktu-waktu di setiap bulannya itu mereka tuh suka jalan-jalan kayak kongkol-kongkol di langit, dengar-dengar gosip sebagai. Jadi makanya banyak orang yang suka dapat bisikan-bisikan dari jin itu karena emang jin tuh hobinya bolak-balik langit, bumi, itu untuk cari-cari berita, dengar-dengar gosip, latest news, nyari spoiler dan sebagainya. Sampai ketika suatu masa itu kok tiba-tiba ketika mereka mau naik ke langit, itu langit ditutup. Nggak bisa dibuka. Dia bingung, hah? Kok tumben ditutup? Biasanya buka terus 24/7 gitu, nggak pernah tutup. Kok tiba-tiba ditutup gitu? Itu bingung, tuh ada di ayat 10 kalau nggak salah. Jadi bingung para jin ini ada apa. Dan mereka bertanya-tanya, kenapa kok tiba-tiba ditutup pintu langit? Dan semua jin itu stuck on earth, terjebak di bumi, nggak bisa kemana-mana. Mereka tuh kayak bete banget, namanya biasa ke langit, cari berita, tiba-tiba sekarang udah mentok di sini. Jadi, terus mereka berpikir, pasti they're going to be something amazing happen. Karena this thing never happened before, nggak pernah pintu langit ditutup. Dan ternyata saat itu adalah saat di mana turunnya Al-Quran. Jadi begitu istimewanya Al-Quran sampai pintu langit ketika itu ditutup. Makanya itulah alasan kenapa ketika lagi Ramadan itu jin semua, setan itu semua dirantai. Kan karena kata para ustadz begitu ya. Jadi pintu surga dibuka. Ada berapa pintu surga teman-teman? Ada 8. Ada berapa pintu neraka? Ada 7. Jadi semua pintu surga itu ada namanya. Ada yang namanya Aroyan yang buat orang puasa, ada yang pintunya namanya buat orang yang suka anak yatim. Pokoknya beda-beda lah. Jadi ada 8 pintu surga. Nah, ketika Ramadan semua pintu itu dibuka. Gitu, dibuka. Jadi dan pintu neraka semua ditutup. 7-7-nya semua ditutup pintu neraka itu. Jadi kenapa ditutup? Karena ketika Ramadan itu nomor 4. Ramadan, puasa di bulan Ramadan adalah puasa ibadah yang mengangkat ibadah lain. Jadi biasanya kalau di hari-hari biasa kita puasa, kita sholat, maka ya sholat itu dapat ganjaran sesuai dengan pahala sholat. Gitu, baik yang berjamaah mungkin berbeda dengan ketika kita sholat sendiri. Terus juga tilawah itu kan baca Quran itu juga punya dapat pahala sendiri. Di mana alif lam mim itu bukan satu huruf tapi alif, lam dan mim. Dan kalau dari teori apanya ya? Teori hurufnya apa sih nama bahasa Arabnya saya kurang tahu deh. Jadi ada tuh namanya. Jadi alif kan tadi kan alif lam mim 3 huruf. Nah, alifnya sendiri ada a, lam dan fa. Alif itu 3 huruf. Jadi sebenarnya satu huruf itu enggak literally satu huruf, tapi dia ada turunannya lagi, yaitu 3 huruf alif. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Lagi seru-serunya nih.
Halo Bu Menul. Bulan Ramadan kita jauh lebih menghindari hal-hal buruk karena semua di bulan Ramadan itu dimultiply. Semua kebaikan dilipat gandakan. Jadi orang sudah cenderung untuk udah nggak berpikir lagi untuk melakukan hal yang aneh. Oke, ibaratnya lempeng aja. Jadi yang tadinya sholatnya misalnya azan nunggu-nunggu dulu, sekarang sebelum azan udah siap. Yang biasanya tadi baca Qur'annya misalnya hanya 1 juz, sekarang jadi mungkin lebih dari 1 juz. Terus yang biasanya bangunnya ngepas salat subuh, sekarang bangunnya lebih awal gitu. Oke, Fekibat. Bangunnya lebih awal, entah itu untuk tahajud atau untuk menyiapkan sahur untuk keluarga dan seperti itu. Jadi ini juga merupakan salah satu hal yang kita ambil dari mimpi Toha. Ada seorang sahabat namanya Toha. Dia bermimpi tentang ada orang yang syahid sama orang yang meninggal syahid sama orang yang meninggal tidak syahid. Ketika di akhirat masuk ke surga, itu yang belum masuk surga itu adalah bukan yang meninggalnya karena syahid. Terus Toha bertanya, kenapa yang masuk surga duluan, kenapa yang orang bukan syahid? Bukankah syahid itu adalah ultimate yang paling tinggi gitu? Ternyata jawabannya adalah ketika itu, bukankah orang yang tidak syahid itu dia masih bertemu Ramadan? Jadi dia masih punya waktu untuk menambah ibadahnya dan menambah pahala kebaikan yang dia punya. Sementara orang yang syahid sudah berhenti ketika dia syahid. Jadi bersyukurlah kita orang-orang yang masih bertemu Ramadan, dan semoga Allah menjaga kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi untuk bisa menyelesaikan Ramadan dan mendapatkan Ramadan lagi berikutnya. Karena begitu banyak kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah keajaiban dari Ramadan, yaitu tentang ketika kita melakukan, banyak sekali orang-orang yang melakukan banyak sekali kebiasaan baik di bulan Ramadan yang mungkin ketika di luar bulan Ramadan hal itu bukan kebiasaan, tapi di bulan Ramadan itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan satu lagi yang paling penting adalah ketika bulan Ramadan, setiap harinya, setiap menitnya, setiap detiknya adalah waktu mustajab untuk berdoa. Sebenarnya doa orang berpuasa itu mustajab ya, terutama di momen-momen ketika jelang berbuka atau setelah berbuka gitu. Tapi yang ketika Ramadan setiap detiknya itu lebih lagi untuk mustajabnya doa. Ya, mungkin itu kali sedikit review gitu dari saya. Thank you, Miss. Back to you, Miss Ibat. Apakah saya boleh lihat? Nanti dulu lah. Oh ya, Ibu mau ini ya? Mau koordinasi ya? Bentar, sebentar lagi, sedikit lagi. Nah, terima kasih nih kepada Bu Menul sudah mereview tentang Ramadan. Nah, sebelum ditutup seperti biasa, Bu Menul share screen-nya udah selesai belum? Udah. Nah, sebelum ditutup, sebentar lagi ya. Insight-nya apa nih yang didapatkan dari teman-teman? Mulai dari Sensei. 1 atau 2 kalimat aja. Apanya nih? Insight apa yang didapatkan dari Bu Menul? Banyak, malah aku yang pertama ini nggak materi ya. Aku seneng dengerin Bu Menul Tausiah. Aku pengen request nih. Ini Bu Menul aja nih yang Tausiah. Oh, berarti besok Bu Menul lagi ya? Mustajab banget ini. Setuju. Besok Bu Menul lagi. Kalian tuh dari satu dengar loh. Iya, pokoknya intinya gini Bat ya. Kalau ada masukan nggak kedengeran. Kalau Ramadan itu memang bulan kita itu untuk berjuang seperti sahabat-sahabat Rasul ya, dengan perang Badarnya ya, itu sampai mati-matian. Memang ngerasa males itu emang harus dilawan dengan mati-matian gitu. Memang di hari-hari biasa memang pada subuh paling selembar. Tapi kalau ketika tadi yang memang Ramadan itu bulan spesial dan kita punya tenaga lebih, ya Allah kasih itu sesuai dengan niat kita gitu. Dan nggak percaya ya, waktu itu saya begini ya, jadinya ketika pulang kerja ya, maghrib mulai dari ini sih kan, ngeliat tuh Jidah lagi baca tuh di hari pertama Ramadan. Jidah kok udah hampir nggak salah hampir sepertiga gitu. Jidah ini dari langsung nggak dari juz 1. Iya, udah juz berapa? Udah juz 8 katanya. Itu hari pertama. Ya ini mikir tuh. Nah, ternyata memang aneh ngerubah target aneh nih. Satu hari itu kan biasanya memang 2 juz ya. Tapi aneh nggak pakai target sekarang. Semaksimal mungkin berapa juz sih? Ternyata kok sehari bisa 5 juz. Gitu. Dan sekarang pun udah hampir udah juz 22.
Nah, kalau misalnya kita memang target itu semaksimal mungkin, ya, itu pasti kita ngelewatin satu hari satu jus dia misalnya. Pasti kita udah satu jus udah selesai, ada rasa turun tuh. Karena kita udah sesuai target. Tapi kalau kita semaksimal mungkin, ternyata bisa gitu. Ya gitu mungkin insight-nya. Masya Allah, itu lebih dari 2 atau 3 kata. Gak apa-apa, tapi aku jadi dapat masukan dari sensei. Jadi target itu bukan berapa banyak, tapi semaksimal mungkin. Keren. Sekarang kalau dari Berita, gimana Berita? Iya, sama seperti Sensei. Jadi kalau saya kan beda ya, beda posisi. Saya emak-emak kalau di rumah. Jadi memang yang disampaikan Bu Meno tuh pengen banget gitu ya mengikuti semuanya idealnya. Tapi kembali lagi ke emak-emak, ya saya mau nggak mau memilih prioritas. Kalau pulang sore itu 4:30 sampai jam 6 itu biasanya masih di dapur, masih belum mandi, masih belum selesai gitu ya. Ya karena menyiapkan semuanya dari nol gitu ya untuk buka puasa. Kadang-kadang suka sedih gitu loh. Suka sedih gimana caranya supaya bisa baca Quran gitu, tapi sambil masak, sambil mengurusi yang lain, cuci piring lah apa segala macam. Nanti kemudian setelah maghrib kan itu istirahat ya, karena memang sudah tepar kan biasanya, karena kemudian baru sholat, intinya terus ngaji gitu. Artinya memang kalau lihat teman-teman tuh suka iri, jusnya nambah cepet gitu. Kalau saya harus disesuaikan dengan pekerjaan lain di rumah. Tapi paling tidak saya bahagia. Baru ini puasa keberapa? Keempat ya. Alhamdulillah udah masuk juz 10. Artinya itu prestasi buat saya gitu. Alhamdulillah. That is much better than yesterday ya gitu, seperti itu. Walaupun pengennya sih yang sekarang jusnya juz 20 gitu pokoknya. Nggak bisa karena setelah banyak banget ya kerjaannya dari jam 2:30 pagi bangun, nanti setelah itu intinya ingin ideal tapi tetap harus bisa menyesuaikan kondisi di rumah. Begitu, terima kasih. Jadi banyak nih, jadi satu paragraf ya. Masya Allah. Ibat penutupnya lebih keren lagi. Kata-kata buat Berita, aku jadi malu. Ya kan aku nggak masak kan, nggak masak, Berita masak. Nyuci baju sih masih single, enak kok. Ibat masih single kan? Iya, makanya satu kata buat Berita, aku malu jadinya. Masih ada Miss Septi terakhir. Miss Septi, kameranya kok nggak dinyalain? Nyalain dong, mau aku foto nih. Tidak. Ayo dari Miss Septi gimana? Kalau insight yang aku dapat dari Miss Nol tadi, aku tadi datangnya terlambat ya. Berarti nggak usah ngomong, Miss. Skip aja. Kalau terlambat nggak dapat apa-apa, berarti skip aja. Masalah mendapatkan doa mustajab menjelang berbuka sama saat berbuka ya. Menarik, berdoa banyak-banyak ntar. Septi mau doa apa ini? Septi mau didoain apa sama Ibat? Doain supaya menjadi lebih baik. Amin. Semoga senggol bacok dulu ya, Sep. Senggol bacok mulu. Ini Ustazah, diam dulu Ustazah. Ini benar. Iya. Ayo lagi. Biar enggak. Iya, Miss Septi. Ya udah itu aja, Miss. Terima kasih. Berarti nih Miss tentang doa. Jadi diingatannya lagi nih buat sering-sering berdoa. Berarti nanti setelah kita selesai tilawah, bisa tuh Miss Septi mau doa apa, Sensei mau doa apa, Bu Munil mau doa apa, Berita mau doa apa, kan mustajab kan, apalagi sejak kita. Nah, oke, alhamdulillah ternyata sudah selesai untuk sharing session hari ini. Sebelum ditutup, saya mau serah terima jabatan dengan Bu Munil untuk MC besok. Saya serahkan ke Bu Munil. Siapa besok, Bat? Besok ya Bat MC-nya, Bat? Pengisinya, Bat? Pengisinya itu nyontek dulu di grup. Siapa ya? Besok tanggal berapa? 7? Nggak salah sih Miss Septi yang ngisi. Oh iya, pengisinya Miss Septi. Ya Allah, Septi. Pengisi acaranya ada di sini. Berarti besok harus live IG berarti, Bat. Jangan cuma di YouTube, live IG. Boleh sekali.
sekali. Habis ngedenger ceramahnya Bu Menu jadi minder, besok bisa nggak ya? Iya, bener. Iya, bener. Itu bener. Aneh juga mau bilang sekarang namanya Ustazah Condet. Dari tadi condet mulu. Iya. Ya baik teman-teman. Jazakallah. Terima Ya, kasih. oke. Mau ke Manar nih. Iya, alhamdulillah. Terima kasih nih buat Sensei, Bu Rita, Miss Septi, Bu Menel, dan untuk hari ini kita tutup. Terima kasih untuk kehadirannya dan kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Betul, bila Kalau asyhadu alla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah semuanya. Iya, sama-sama. Thank you, Ustazah Condet.